Cek. Sebentar lagi akan kita mulai. Kita persiapan dulu, cek seluruhnya. Cek suara. Masih sama seperti kemarin-kemarin. Kita gunakan OBS. Teman-teman yang bertanya apa yang digunakan, aplikasi apa, ini namanya aplikasi OBS. Teman-teman kalau ingin mengadakan kegiatan juga serupa dengan kegiatan ini melalui Facebook Group, bisa dengan menampilkan PowerPoint pula, dilakukan dengan cara mendownload dulu yang namanya OBS ini, sehingga di dalam layar ada file presentasinya dan juga ada capture gambar dari yang menyampaikan. Bagaimana teman-teman suaranya? Sudah yang namanya OBS ini, sehingga layar ada. Baik, sudah hadir beberapa peserta pada pagi hari ini. Silahkan mempersiapkan dulu seluruhnya, memposisikan diri senyaman-nyamannya teman-teman dimanapun berada. Kurang lebih pada kesempatan siang ini atau kesempatan pagi hari ini, kembali kita akan berdiskusi, sharing berkaitan dengan budidaya ayam broiler atau pedaging. Di sesi akhir nanti, kawan-kawan juga bisa bertanya, boleh melalui room chatting yang ada di layar teman-teman sekalian. Beberapa yang sudah hadir ini dari beberapa daerah, ada dari Lampung, luar biasa Lampung. Salam untuk teman-teman di Lampung seluruhnya, Lampung Timur, Lampung Selatan, manapun. Itu kami juga sempat berkunjung ke sana beberapa kali, dari beberapa daerah, Pasir Sakti dan lain sebagainya. Memang dalam kondisi seperti ini, keterbatasan tidak menyurutkan kita semua untuk tetap melakukan kegiatan diskusi. Hanya sementara waktu kita melalui daring atau online secara virtual seperti ini. Mudah-mudahan tidak menyurutkan minat dan semangat teman-teman sekalian. Ditambah lagi banyak sekali sebetulnya beberapa kegiatan yang bisa dilakukan saat pandemi, salah satunya dengan bertani, beternak, dan lain sebagainya. Kemudian dari Kudus juga hadir, terima kasih. Dari Jombang juga hadir. Dari Tegal, Jawa Tengah. Memang menarik disampaikan data oleh Pak Eko ya kemarin, bahwasannya memang ada beberapa peserta teman-teman kita di grup ini itu juga berasal bukan hanya dari satu daerah, tetapi dari berbagai daerah, berbagai wilayah, baik di Indonesia, di Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Sulawesi, Papua, kemudian Jawa pun itu juga banyak sekali, sehingga di dalam grup ini sebetulnya kita sangat beragam, bertemu banyak sekali orang-orang dari berbagai daerah. Kemudian bukan hanya dari luar negeri, bukan hanya dari dalam negeri, ternyata juga ada yang berasal dari luar negeri. Nah, luar biasa teman-teman sekalian, ternyata peminat NASA itu memang bukan hanya nasional tetapi internasional, sehingga alangkah baiknya kawan-kawan sekalian juga mulai mempersiapkan atau sudah mempersiapkan kembali, memantapkan diri di NASA untuk memasarkan, mengenalkan produk-produk kita bukan hanya di dalam negeri tetapi juga di luar negeri. Bukan cuma di daerahnya sendiri, tetapi di luar daerah, bahkan di luar. Nah, untuk itu kurang lebih dalam waktu 2-3 menit ke depan kita akan membahas salah satu
komoditas peternakan, salah satu jenis hewan ternak yang sangat populer di negeri ini, di mana itu adalah sejauh ini dilihat dari data yang ada bahwa memang populasi terbanyak itu kan ayam. Nah, teman-teman sehari-hari pasti menemukan atau sangat mudah menemukan yang namanya peternakan ayam. Nah, sehingga dalam 2 sesi kemarin sudah kita sampaikan beberapa poin, dan insya Allah pada kesempatan pagi hari ini kita juga akan sampaikan materi yang terakhir, dan nanti setelah ayam pedaging atau broiler ini selesai, nanti kita akan membahas komoditas ternak lainnya. Nah, berdasarkan hasil komentar kemudian pertimbangan kami, insya Allah ke depan atau pekan depan akan kami sampaikan juga yang berkaitan dengan perunggasan. Mudah-mudahan insya Allah kita akan sampaikan materi selanjutnya yang berkaitan dengan ayam petelur. Nah, jadi ternyata tidak hanya ayam broiler, ayam pedaging yang menjadi favorit, tetapi juga di meja makan kita itu rata-rata pasti ada yang namanya telur. Nah, ternyata bukan hanya di meja makan, tetapi juga di kulkas. Nah, ada yang namanya telur ayam. Nah, sehingga kita harus runut telur itu asalnya dari mana. Ternyata memang berasal dari hewan ternak. Sehingga di pekan ke depan kita akan membahas berkaitan dengan ayam petelur. Mungkin 1 atau 2 sesi yang berkaitan dengan ayam petelur. Baik, pada kesempatan pagi hari ini kita persiapkan dulu. Ini berkaitan dengan ayam potong atau ayam pedaging, kurang lebih selama 1 jam ke depan atau sampai jam 11 ya, atau teman-teman yang dari daerah lain menyesuaikan waktunya, kurang lebih selama 1 jam ke depan kita akan diskusi. Mungkin nanti kalau ada sesi tanya jawab, kami upayakan untuk menjawab pertanyaan yang disampaikan melalui room chatting, kemudian akan kami jelaskan pula, karena ini kesempatan yang terakhir untuk ayam potong, ayam broiler. Jika memang belum ada yang atau masih ada yang penasaran, yang ketinggalan informasi sebelumnya, nanti akan kami kirimkan filenya. Nah, jadi filenya ini, PowerPoint-nya nanti lengkap dari sesi awal 1, 2, dan 3. Jadi runtut dari awal sampai akhir itu berkaitan dengan sukses budidaya ayam potong dengan menggunakan teknologi NASA. Nah, jadi teman-teman bisa mendownload materinya, kemudian bisa menonton atau mempelajari materi tersebut melalui Facebook ini. Jadi nanti bisa dilihat di Facebooknya. Kalau mungkin ada yang hilang susah mencari videonya, memang beberapa ada yang kami rekam kemudian saya publish di YouTube. Nah, teman-teman mungkin kalau ada yang belum tahu, di upload juga di YouTube TS peternakan, yaitu Rifki Dimas Aji TS. Teman-teman bisa juga cek di YouTube-nya. Kalau memang di Facebook ini mungkin agak tertimbun beberapa video. Nah, jadi di situ bukan hanya video ini, tapi juga ada beberapa berkaitan dengan peternakan. Silahkan bisa dilihat juga di sana. Baik, kita mulai kesempatan pagi hari ini. Di sini memang banyak sekali yang hadir dan berapa orang sudah mengikuti, bahkan dari berbagai wilayah. Tadi ya, saya baru menyebutkan beberapa daerah. Yang daerah yang belum saya sebutkan jangan iri, jangan minder, karena memang banyak sekali daerah-daerah yang memang bisa menyaksikan video ini bebas di luaran sana. Tadi ada Bone, kemudian ada Karawang, dan lain sebagainya, Karanganyar, hadir semua, alhamdulillah. Dan mudah-mudahan kawan-kawan tetap dilindungi, sehat semua dimanapun berada. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, mitra NASA dimanapun berada. Syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kembali kami dan kawan-kawan semua mudah-mudahan masih diberikan berbagai macam nikmat. Salah satunya adalah nikmat kesehatan, sehingga pada kesempatan hari ini kita tetap bisa bertemu secara daring. Nah, jadi tidak secara langsung tapi secara virtual, secara online. Mudah-mudahan tidak menyurutkan minat teman-teman sekalian untuk belajar, karena baru kemarin 2 hari yang lalu dihubungi oleh salah satu stokis dari Tulungagung. Beliau mengabarkan bahwa dengan adanya diskusi yang seperti ini
alhamdulillah bisa mendapatkan manfaat sehingga salah satu peternak sapi perah di daerahnya meningkat jumlah susunya. Jadi yang namanya sapi perah itu produksi yang utama adalah susu. Nah, produksi susu bisa kita tingkatkan hanya dengan menggunakan beberapa kali teknologi NASA. Nah, jadi dari sini diskusinya apa, kemudian apa yang bisa diambil menjadi manfaat, diterapkan, ternyata memang memberikan efek yang luar biasa sehingga peternak tersebut ikut menjadi bagian dari NASA melalui stokis yang ada di Tulungagung tersebut. Artinya mereka yakin karena sudah membuktikan sendiri. Mudah-mudahan ini salah satu awal membuka pintu, mengetuk pintu sehingga mereka bisa membuka pintu-pintu yang lain sehingga para peternak di daerah Tulungagung bisa memanfaatkannya. Nah, jadi ini baru satu contoh, banyak sekali daerah-daerah lain yang benar-benar bisa merasakan manfaat ini semua sehingga kami harapkan teman-teman dimanapun berada nantinya juga akan mendapatkan rasa yang sama. Nah, sehingga kita sama-sama membantu, sama-sama jika ada teman-teman yang ingin bertanya kalau kesah bagian apa, apalagi teknologi NASA ini yang bagian peternakan sekarang hanya ada 2, apakah manfaatnya sama atau tidak dan lain sebagainya, bisa juga langsung tanyakan pada kami. Baik, sukses budidaya ayam potong. Nah, ini merupakan serial yang terakhir, yang ketiga. Jadi, di 2 seri yang sebelumnya, seri pertama, kita sudah membahas yang berkaitan dengan basic atau awal, atau dasar sekali dalam budidaya ayam broiler. Yang berkaitan dengan rasa cinta dan kasih sayang kita terhadap ternak ayam, sehingga mereka menghasilkan produksi yang luar biasa. Nah, jadi kalau kita berkaitan dengan makhluk hidup, tentu kita harus juga menyertakan rasa. Nah, sehingga mereka pun pasti akan merasakan manfaat, merasakan kesenangan, sehingga mereka pasti memberikan rasa terima kasih terhadap pelaku ataupun peternaknya. Dengan apa rasa terima kasih tersebut? Kita atau ternak itu memberikan dengan produksi yang maksimal, baik itu daging, telur maupun susunya nanti. Nah, sehingga basic awal dari rasa cinta dan kasih sayang kemarin, harapannya teman-teman manfaatkan semua, rasakan semua sehingga produksi bisa terus bertambah. Nah, kenapa demikian? Kenapa harus ada rasa cinta dan kasih sayang? Nah, itu pembahasannya lengkap ada di sesi yang pertama. Nah, teman-teman yang belum sempat menyaksikan silahkan menyaksikan yang pertama. Kemudian yang kedua, kita sudah masuk ke bagian manajemen pemeliharaan. Faktor-faktor yang berpengaruh itu ada beberapa. Dalam hal ini ada 5 titik poin, titik tekan yang kami sampaikan, plus 1 yang namanya basic juga, yaitu bibit atau DOC. Nah, itu juga diulas di sesi 1 dan kedua. Ada beberapa. Yang pertama kita bahas itu berkaitan dengan memilih bibit yang bagus, DOC yang bagus. Kemudian ketika sudah dapat, kita masukkan ke kandang, dan di kandang itu bagaimana kita mengelolanya, itu juga ada di pembahasan sebelumnya. Ketika sudah masuk di kandang, apakah perlu pemanasan, apakah perlu kandang yang bagus seperti apa, dan lain sebagainya. Kemudian, selama mereka tumbuh, tentu ada beberapa faktor juga yang mempengaruhi. Nah, kita juga bahas kemarin yang berkaitan dengan pakan. Nah, tentu juga perlu yang namanya pakan. Pakan sangat penting dalam usaha peternakan. Bahkan pengaruhnya sampai dengan 70%. Nah, sehingga teman-teman kemarin yang belum sempat menyaksikan itu ada di seri yang kedua. Berkaitan dengan pakan. Kemudian upaya pengendalian penyakit dan kebersihan. Pengendalian penyakit kita bisa gunakan dengan vaksinasi dan juga dengan biosecurity. Itu 2 hal yang berbeda. Biosecurity mencegah dari luar, sedangkan vaksinasi itu dari dalam dengan divaksin, menawar atau melawan penyakitnya. Vaksinnya kalau untuk peternakan sudah ditemukan semua, berbeda dengan vaksin-vaksin yang masih terus dicari, yang digunakan untuk virus yang selama ini ada, yaitu COVID-19. Nah, ini vaksinnya belum ditemukan sampai sekarang. Nah, sehingga penyakitnya pun masih ada. Nah, kalau untuk peternakan itu juga sudah ada vaksinnya masing-masing, sehingga perlu diterapkan sehingga tidak ada yang namanya
virus atau penyakit yang berbahaya, yang sangat masif membunuhnya, yang sangat menular. Nah, sehingga itu semua bisa ditangani. Kemudian juga ada kebersihan dan pengendalian penyakit. Kemudian ada teknologi. Nah, ini sangat penting karena dengan teknologi semua bisa terkendalikan. Nah, teknologi apa? Ternyata bukan hanya teknologi yang bersifat fisik langsung, tetapi juga ada teknologi yang mampu meningkatkan pencernaan pakan, menambah nafsu makan, mengurangi bau kotoran kandang, dan lain sebagainya. Itu kita kupas di sesi kedua kemarin, yaitu dengan teknologi NASA. Nah, jadi lebih dalamnya ada di sesi kedua, dan seri yang ketiga ini kita lebih membahas tentang teknis budidaya. Nah, jadi teman-teman pahami bahwa ketika ayam masuk kandang, itu apa saja yang diperlakukan, itu akan kita bahas dari minggu ke minggu sampai dengan panen. Nah, sehingga dengan mengetahui ini, teman-teman bisa semakin yakin, paham, dan menjelaskan teknologi NASA itu lebih mudah. Karena kita nanti berikannya kan ke pakan atau ke air minum. Tentu pemberian ke air minum setiap fase berbeda pemberiannya. Nah, berapa air minum yang dibutuhkan ternak, kemudian dosisnya NASA seberapa, nanti kita akan sampaikan. Kemudian di awal juga nanti akan dijelaskan bahwa memang dalam budidaya itu ada beberapa yang harus diperhatikan. Nah, apa yang perlu diperhatikan yaitu beberapa dasar-dasar, baik itu tempat pakan, tempat air minum, kemudian dasar kandang. Nah, langsung saja kita lanjutkan di slide yang kedua, yaitu dari sukses budidaya ayam potong, alat dan perlengkapan kandang. Nah, jadi teman-teman di sini harus mengetahui apa yang harus ada di dalam kandang dahulu. Nah, ketika memang ternak itu sampai di kandang kita, kemarin kita bahas bahwa sudah disiapkan dulu. Jangan kemudian ternaknya baru datang, baru bersih-bersih, baru angkut-angkut, baru beres-beres. Tentu ternak akan merasa tidak nyaman. Sama seperti kita manusia, pindahan rumah, tentu kalau masih di awal perlu bersih-bersih, perlu ngangkut barang, menyusun barang-barang, dan lain sebagainya. Itu akan merasa lebih berat daripada kita datang itu dalam keadaan yang sudah siap, sudah bersih, kemudian sudah tersedia pakan dan air minumnya, kemudian ternak sudah merasa hangat. Tentu produksi di awal akan tinggi. Dan untuk ayam ini memang yang paling utama pertumbuhannya ada di awal. Nah, sehingga kemarin kita sampaikan kalau ibarat mobil balap, ayam ini adalah gasnya. Di awal itu adalah tancap gasnya. Jadi kalau dari awal itu sudah lambat, nah nanti ke depan juga akan lambat, sulit untuk mengejar. Tentu kalau kita dari startnya sudah bagus, lebih awal, nah ini tentu dia akan cepat juga. Karena kemarin kita ibaratkan bahwa cepat bergeraknya atau tumbuhnya cepat seperti F1 lah, dibanding dengan mobil-mobil biasa di jalan. Nah, sehingga kalau ketemu polisi tidur contohnya, siapa yang akan celaka? Nah, tentu yang cepat ini, apalagi ketemu halangan lainnya. Pasti kalau tabrakan, kecelakaan, yang berbahaya adalah yang ngebut, yang cepat. Nah, sehingga pengendaliannya harus dikendalikan secara sungguh-sungguh, secara fokus, intensif. Nah, itu yang namanya budidaya ayam broiler. Nah, untuk alas kandang, nah ini teman-teman bisa lihat, alas kandang disebut juga yang namanya liter. Nah, jadi kalau berkunjung ke peternakan, teman-teman bisa tanya langsung, Pak, ini liternya dari apa? Liter itu mereka sudah tahu, liter itu adalah alas kandang. Liter umumnya dari 3 bahan. Nah, yang pertama yang paling sering digunakan adalah sekam. Nah, yang paling sering adalah sekam dan serbuk gergaji. Nah, jadi ada 2. Jadi serbuk gergaji yang sudah halus itu dan juga sekam itu paling umum digunakan sebagai alas kandang bagi peternakan ayam. Nah, jadi ditebarkan, kemudian
ratakan, nah itu sangat bagus untuk penyerapan kotorannya. Nah, jadi mengapa perlu diserap? Karena memang ayam ini dia mengeluarkan atau metabolismenya sangat cepat, sehingga cepat sekali mengeluarkan kotorannya. Yang kemarin, yang tadi belum sempat kering, sudah keluar lagi. Nah, sehingga basahnya makin menumpuk, sehingga perlu ada yang namanya penyerap. Siapa yang akan menyerap? Yaitu alas kandangnya, yaitu liter. Nah, jadi liternya ini nanti disusun tebalnya seberapa, kemudian di sesi-sesi akhir budidaya perlu diganti atau dibalik. Nah, jadi ini beberapa trik-trik juga bahwa memang dalam budidaya jangan sampai kotor. Penyerapan ini memang salah satu tujuannya untuk menghindari ternak dari yang namanya penyakit disebabkan oleh pernafasan. Banyak sekali penyakit ternak yang disebabkan oleh bau atau aroma kandang, yaitu aroma kandang itu kan disebabkan oleh gas amonia. Tentu ketika gas amonia ke udara menyebabkan bau. Nah, ketika ternak itu mengeluarkan kotorannya yang cair maupun yang basah, otomatis kalau kita sudah serap dengan baik, maka yang bebas ke udara akan berkurang. Nah, tentu kita sudah siapkan juga bagaimana caranya mengeluarkan atau mengurangi pakan dan kotoran ternak ini dengan minimal sekali, dengan mengurangi bau. Nah, tetapi itu juga harus dibarengi dengan pengelolaan lingkungan yang bagus, yaitu dengan tadi yang namanya liter. Nah, jadi ketika sudah dikeluarkan perlu diserap. Nah, mengapa tadi serbuk gergaji dan juga sekam? Tentu karena penyerapannya baik, penyerapannya tinggi. Nah, tetapi ciri yang sangat sederhana untuk mengecek bahwa lingkungan dasarnya bagus adalah kita duduk menyesuaikan, jongkok menyesuaikan dengan tinggi ayamnya. Nah, kemudian kita cium bau kandangnya. Nah, kita cium aroma-aroma kandangnya. Tentu kalau sudah kalau sudah kerasa baunya, tentu ini sudah menjadi evaluasi. Perlu ditambahkan lagi di atasnya atau dibalik. Nah, yang di bawah jadi di atas. Nah, jadi jarang yang menghabiskan semuanya diisi yang baru, tetapi umumnya adalah disebarkan lagi yang baru. Nah, jadi begitu kita jongkok, kita sudah sepantaran dengan ayam. Nah, tentu kita cium baunya sudah terasa bau, tentu itu sudah kendala. Nah, si ayam ini memang penciumannya agak rendah. Jadi, kalau kita sudah nyium bau, ayam itu sebetulnya belum begitu bau. Tetapi, rasa rangsangan sakit terhadap baunya itu lebih tinggi. Nah, sehingga mereka seringkali kurang sadar. Ternyata kandang sudah bau, tetapi tahu-tahu sakit. Nah, si ayam ini ya. Tetapi kalau ayam sudah merasakan bau, pasti dia sudah sakit. Karena zat-zat sarafnya itu rentan terhadap aroma, khususnya amonia. Sehingga penyakit penyebab pernafasan sangat tinggi. Apa contohnya? Yaitu ND. Umumnya ND umumnya adalah flu. Sempat ada flu burung ya dulu, sangat berbahaya. Sekarang sudah ditemukan obatnya. Kemudian ada juga CRD, nah penyakit-penyakit pernafasan. Kemudian ada snot, korisa, dan lain sebagainya. Itu memang karena gas amonia ini menyakitkan bagi mereka, sehingga perlu ada penyerapan yang baik, yang bagus. Nah, sehingga perlu ada pengendalian bagi alas kandang. Nah, jadi teman-teman silahkan besok dipantau kalau ke peternak, melihat kondisi kandangnya, jongkok duduk di bawah. Kalau sudah kerasa bau, mungkin disarankan untuk ditambahkan atau dibalik. Nah, dan di akhir budidaya umumnya dasar atau liter ini masih bisa memiliki harga jual karena dapat menghasilkan pupuk. Begitu selesai, tentu itu adalah timbunan kotoran dan sudah basah, tinggal diperam, ini sudah menjadi pupuk kompos. Nah, jadi seringkali masih bisa dimanfaatkan. Nah, alas kandang tadi ternyata bukan cuman sekam dan juga serbuk gergaji, tetapi ada beberapa. Memang beberapa daerah memanfaatkan apa yang ada di sana. Ada juga yang menggunakan jerami, ada juga yang menggunakan pasir. Nah, jadi tetap menyesuaikan apa yang ada di lokasinya. Kemudian yang selanjutnya adalah tempat minum. Nah, jadi
teman-teman juga harus mengetahui bahwa memang ada yang namanya tempat atau zona khusus tempat pemberian pakan dan air minum. Nah, jadi kalau untuk ayam yang baru awal itu tidak perlu digantung ya, tidak perlu seperti ini diberinya. Walaupun digantung, berikan yang terdekat, paling tidak sedadanya. Nah, sehingga ayam itu bisa untuk minum air minumnya. Nah, jadi tetap kita menyesuaikan kondisi ayam. Nanti bertahap kita akan naikkan tempat minum maupun pakannya. Nah, jadi ada feeder, tempat pakan, ada juga drinker. Nah, ini ada juga tempat air minum. Ini yang manual semua. Kalau kemarin kita sempat bahas close house, tentu itu sudah menggunakan otomatis semuanya. Tidak ada yang manual. Jadi menggunakan mesin. Hanya mesin, di atasnya ada selangnya, ada alirannya. Nah, ini tentu akan mudah sekali merasakan. Nah, jadi seperti itu teman-teman dari manajemen di awal. Kemudian untuk yang selanjutnya, ini adalah teknis pemeliharaan ayam tadi yang sempat kami sampaikan. Jadi di awal-awal minggu, jadi nanti akan kita bahas dari minggu pertama sampai dengan ke-5, sampai dengan panen. Di minggu pertama ini, kita bisa berikan pakan secukupnya. Kurang lebih, umumnya ini adalah yang kami sampaikan data yang umum, yang beredar luas. SOP dari budidaya ayam broiler. Nah, umumnya di awal itu pemberian pakan itu sangat sedikit. Cukup 17 gram per ekor. Nah, itu per harinya. Nah, atau 1,7 kg untuk 100 ekor ayam. Nah, jadi pemberian ini menyesuaikan dengan populasinya. Pemberian pakan di awal-awal, di minggu awal, tentu dengan kualitas yang bagus. Di sesi yang kedua kemarin kita bahas tentang pakan juga. Di sana ada pembagian pakan antara minggu 1, minggu 2, minggu 3. Nah, jadi memang di awal ini protein yang dibutuhkan sangat tinggi. Ini sampai dengan 24%. 22-24%. Yang paling umum kemarin kita sampaikan ada yang namanya 511, BR1. Banyak sekali beberapa jenis pakan di luar sana yang sudah mencukupi nilai nutrisi ayam. Nah, kemudian bukan cuma pakan, ternyata di minggu di fase awal ini ada yang namanya vaksinasi. Nah, ini umum dilakukan juga. Vaksin itu dilakukan umumnya ada 3 cara. Nah, ini cara-cara ini bisa dipilih, tidak harus semuanya dilakukan. Karena yang tidak biasa menyuntik kadang repot, takut, dan seringkali malah bahaya. Nah, jadi ada beberapa pilihan yang lain. Ada dengan diberikan ke air minum, ada juga yang dilakukan dengan tetes mata. Nah, jadi teman-teman bisa lakukan yang bisa saja, yang mudah. Jadi vaksin di awal ini umumnya untuk mengantisipasi penyakit yang namanya ND. Jadi vaksinnya vaksin ND, Newcastle disease, atau penyakit tetelo kalau bahasa Jawanya, bahasa serapan kita tetelo. Kemudian cirinya kepalanya itu muter-muter biasanya. Kalau udah sakit itu sangat bahaya. Itu mati kurang dari 2 jam bisa, dan banyak menyebarkan ke wilayah-wilayah sekitar kandang. Kandang yang lain juga bisa menular. Sehingga penanganan perlu dilakukan dengan cara vaksinasi. Umumnya di hari ke-5. Kemudian pemberian air minum. Nah, ini untuk ternak yang baru datang, DOC yang baru datang, ketika kita beli ayam, kemudian kita berikan di kandang ayam, tentu sudah ada yang namanya pemanas. Pemanas ayam. Karena ayam yang baru datang itu mereka belum punya baju, belum memiliki pakaian, sehingga masih merasa dingin. Tentu kita berikan pemanas. Nah, karena memang suhu tubuhnya tinggi, kita berikan pemanas untuk membantu menghangatkan. Kemudian juga langsung diberikan air minum yang sudah dicampurkan dengan air gula. Nah, ini sangat umum dilakukan oleh para peternak. Karena apa? Karena ketika dalam perjalanan itu ternak akan mudah sekali yang namanya kekurangan cairan, nutrisi.
Nah, sehingga kita harus kembalikan secara cepat dengan tambahan glukosa, dengan air gula, campuran air gula. Nah, di fase ini juga sudah langsung bisa kita berikan campuran dari teknologi NASA. Nah, baik itu POC ditambah dengan hormonik, diambil satu tutup untuk 5 liter ataupun 10 liter, itu tidak masalah, dicampur dengan air gulanya. Nah, sehingga pemberian ini menjadi efektif. Selain air gula juga menggunakan teknologi NASA. Sehingga dari awal, ketika ternak itu sedang lelah, sudah capek perjalanan jauh dari hatchery atau dari penetasan sampai dengan kandang kita, tentu harus ada zat yang mempercepat mengembalikan daya tahan tubuhnya, sehingga perlu campurannya. Nah, oleh karena itu, teman-teman bisa langsung berikan atau langsung siapkan air gula yang sudah dicampur dengan teknologi NASA. Kemudian, berapa banyak air minumnya? Nah, di fase awal ini membutuhkan air yang tidak begitu banyak. Jumlah air minum di fase-fase awal adalah cukup 1,8 liter per hari kalau di kandang ada 100 ekor. Nah, jadi kalau gula kita berikan 50 gram per liter air, kurang lebih butuh 100 gram. Dan kalau Viterna atau POC atau harmonik, itu kita biasa berikan satu tutup untuk 10 liter. Nah, itu cukup, sementara kita berikan satu tutup itu dicampur dengan 5 liter. Nah, agar lebih maksimal. Tidak apa-apa. 5 liter atau 10 liter pun tidak apa-apa. Cuman memang beberapa hasil semakin banyak semakin bagus. Nah, tapi tetap menghitungkan cost-nya nanti. Nah, kalau ada 1000 ekor, berarti tinggal ditambah 10 dikali 10 kalinya, yaitu kurang lebih 18 liter. Nah, jadi kebutuhan air, kebutuhan NASA menyesuaikan kebutuhan air minumnya, hariannya. Karena sering sekali banyak yang bertanya, Pak, apa tidak ditambahkan dosisnya di hari minggu kedua, ketiga, keempat karena ternak semakin besar? Nah, tentu kalau ternak semakin besar, konsumsi air minumnya juga akan semakin banyak. Nah, sehingga ketika air makin banyak, tentu membutuhkan NASA juga yang semakin banyak. Karena tadi 10 liter air itu satu tutup. Tentu kalau sudah 100 liter jadi 10 tutup. Nanti akan kita lihat di minggu kedua, ketiga, keempat, dan kelima berapa jumlah air minumnya. Nah, sehingga kurang lebih hampir bisa kita simpulkan, kalau kita pelihara 1000 ekor, sampai dengan panen paling tidak membutuhkan antara 6 botol teknologi NASA. Nah, sehingga teman-teman nanti juga bisa menghitung sendiri kebutuhan air per minggu seberapa, kemudian nanti dihitung dengan NASA-nya butuh berapa. Nah, sehingga tidak ada yang bingung lagi berapa dosisnya, kemudian mengapa sama saja sampai dengan akhir. Nah, ini adalah minggu yang kedua. Pakan memang sudah bertambah. Nah, jadi semakin besar ayam tentu membutuhkan pakan yang semakin banyak. Pakan sudah 43 gram per hari per ekor atau 4,3 kg untuk 100 ekor ayam. Nah, jadi kalau 1000 ekor 43 kilo. Nah, jadi seperti itu teman-teman, kebutuhan pakan dan kebutuhan airnya. Di minggu kedua pun sudah meningkat. Air minum butuh 3,1 liter per hari. Nah, ini kalau 100 ekor. Tadi kan 1,8, hampir 2 kali lipatnya. Tentu pemberian NASA pun nantinya akan menjadi 2 kali lipatnya. Nah, sehingga kebutuhan air minum ini yang perlu kita kendalikan. Karena ayam itu sukanya minum, sukanya air minum. Apalagi kalau kondisinya itu panas, kondisinya sedang panas. Kemudian di minggu yang ketiga atau di hari yang ke-15 sampai 21 hari, itu pakannya juga akan meningkat. Air minum juga akan meningkat. Nah, jadi di minggu ketiga ini atau 15 sampai 21 hari ini juga ada yang namanya vaksinasi. Nah, jadi umumnya vaksin ini dilakukan selama 3 kali, tetapi tetap menyesuaikan manajemen pemeliharaan dari para peternak yang ada. Ada yang hanya sekali, ada yang 3 kali, ada yang lebih dari 3 kali pun ada beberapa. Nah, sehingga tetap harus mengkondisikan. Di minggu yang ketiga ini kita berikan biasanya vaksin yang namanya vaksin IBD. IBD ini biasa kita sebut dengan Gumboro. Nah, atau Gumboro. Gumboro ini
penyakit yang juga berbahaya. Bursal disease IBD itu bursal disease BD. Nah, itu menyerang dari organ-organ. Nah, sehingga yang disebabkan oleh virus ini juga berbahaya, perlu yang dilakukan yang namanya vaksinasi. Nah, umur 15 atau 21 ini dilakukan vaksinasi. Nah, di umur 15 ini biasanya dilakukan tadi gumboro. Dan di hari ke-21 ini dilakukan vaksin ND yang kedua. Nah, jadi di minggu ketiga ini vaksinnya 2 kali, di hari yang ke-15 dan hari ke-21. Nah, ini yang umum dilakukan untuk mencegah datangnya penyakit yang disebabkan oleh gumboro dan juga oleh ND. Nah, jadi di minggu ketiga selain pakannya pun meningkat dan air minumnya meningkat, juga ada manajemen yang namanya vaksinasi. Kemudian di minggu selanjutnya, minggu keempat, ini hari yang ke-22 sampai 28. Nah, jadi di minggu ini perlu yang namanya sampling bobot badan. Nah, sampling ini memang bertujuan untuk melihat bagaimana perkembangan dari ayam kita. Apakah normal, apakah tidak. Kemudian kalau tidak normal, kita cari tahu apa yang menyebabkan tidak normal. Nah, tentu umumnya ini rata-rata ayam yang beredar di luaran sana itu berat badan minimal 1,25 kg. Nah, ini teman-teman bisa lebih tinggi tentu kalau sudah menggunakan teknologi NASA. Umur ayam rentan terhadap penyakit itu umur segini. Nah, jadi ketika kotoran banyak sudah dikeluarkan, kemudian kandang sudah lama, sudah selama 3 minggu itu tidak diapa-apakan, tidak ada desinfektan, tidak ada pembersihan dan lain sebagainya, timbunan kotoran semakin banyak, otomatis rentan terhadap penyakit karena penyebabnya juga semakin banyak. Jadi di umur segini kita harus hati-hati, tetap memberikan penanganan intensif terhadap budidaya ayam kita. Di minggu keempat ini pakan pun meningkat. Nah, ini 9 kilo untuk 100 ekor ayam. Nah, jadi kalau ada 1091 kilo, nah ini sangat banyak sekali, luar biasa, sehingga seringkali atau kita sebut pakan ini memang biaya tertinggi dalam budidaya. Nah, sehingga teman-teman seharusnya sudah bisa menghemat pakan. Menghemat pakan dengan cara mempercepat panennya, tetapi bobot badannya tetap sama, atau nanti di akhir pakannya masih ada sisa. Nah, jadi kita bisa lakukan penghematan pakan juga dengan teknologi NASA. Air minum juga meningkat 7,7 liter per 100 ekor. Nah, jadi di fase ini kita tahu bahwa kebutuhan air minum 7 liter. 7 liter ini kalau kita berikan teknologi NASA itu kan sangat cukup kalau satu tutup untuk 10 liter air. Nah, jadi ini bisa menjadikan dasar kita untuk menjelaskan bahwa kebutuhan air minumnya itu adalah cukup seperti itu. Nah, ini minggu yang terakhir. Minggu yang kelima ini dilakukan sampling. Nah, ini seperti digambar bahwa memang sudah sampai bobot-bobot yang konsumsi. Teman-teman tahu bahwa ayam itu sangat beragam konsumsinya, pasarnya. Ada yang targetnya adalah warung padang. Otomatis kita panen ayam yang lebih kecil, yang itu usia-usia di bawah 2 kg per ekornya. Di usia-usia ini 29-30 hari, usia-usia yang kecil. Nah, sehingga lebih awal untuk dipanen. Nah, ada juga yang lebih dari 32 hari yang menghendaki bobot lebih dari 2 ekor di restoran, kemudian di hotel-hotel. Nah, jadi memang menyesuaikan pasarnya. Nah, sehingga pengawasan ini atau penimbangan ini juga penting untuk mengira-ngira hasil kita. Nah, jadi di fase kelima ini ternyata di lantai kandang itu juga perlu diawasi karena kotoran tadi semakin banyak juga dan mulai berkurang karena memang sudah terikat dengan air, otomatis dia akan menjadi kecil, lebih kecil. Nah, ini akan menjadi tidak baik kalau tidak kita tambahkan atau kita balik atau bahkan kita kurangi dan isi yang baru. Nah, ini tidak baik karena memang penyakit sudah banyak sekali karena itu timbunan dari kotoran ayam. Kemudian di minggu yang kelima ini
pakan ayam juga semakin bertambah, dan di akhir-akhir ini tidak memerlukan pakan dengan kualitas yang sebaik dari minggu yang pertama tadi. Bisa kita kurangi kualitasnya. Nah, sehingga cukup dengan 20%, 19% kadar proteinnya sudah cukup. Itu pakannya lebih murah harganya. Nah, dan air minumnya itu masih sama seperti tadi, kurang lebih 7,7 liter per hari per ekor. Tetapi alangkah baiknya untuk air minum ini kita siapkan secara ad libitum. Ad libitum itu adalah memberikan secara terus-menerus, bebas, selalu tersedia. Nah, jadi si ayam ini akan terus minum, itu sangat baik juga untuk tubuhnya. Nah, jadi di minggu kelima ini dilakukan sampling ayam, pertumbuhan yang baik, berat badannya 1,8 sampai 2 kg. Nah, ini dengan NASA sangat bisa lebih dari 2 kg. Banyak sekali yang sudah menjelaskan, menginfokan bahwa ada yang 28 hari, ada yang 32 hari, ternyata sudah sampai 2 kg. Ini luar biasa sekali. Kurang dari 35 hari. Bahkan 35 hari yang biasanya 2 kilo menjadi 32 hari. Nah, jadi dengan percepatan ini kita akan menghemat yang namanya pakan, menghemat juga yang namanya siklus produksi, bisa menjadi lebih cepat, kemudian bisa istirahat kandang lagi, kemudian diisi lagi, jadi setahun bisa maju, kemudian juga kita bisa meningkatkan nilai produksi ayamnya, lebih sehat dan kematiannya jauh lebih menurun, lebih berkurang. Nah, kemudian teman-teman harus tahu juga bahwa ini yang kita terus proseskan yaitu Fiterna. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini keluar, tetapi memang kami juga belum tahu karena yang mengurus semuanya adalah dari Dinas atau Kementerian Pertanian, sehingga kami menunggu hasil yang sudah keluar dari kementerian. Nah, informasinya memang progresnya semakin baik sampai dengan fase yang terakhir ini, mudah-mudahan dalam waktu dekat akan kembali kami edarkan. Untuk Fiterna maupun POC NASA, nah ini fungsinya adalah seperti ini, mekanismenya sama, adalah suplemen nutrisi ternak organik yang tersusun atas nutrisi murni. Nah, jadi bukan mikroorganisme, kemudian bukan bahan mentah, tetapi ini adalah nutrisi murni, nutrisi yang sudah jadi dan siap pakai. Nah, jadi langsung siap dimanfaatkan oleh ayam, oleh ternak. Langsung masuk ke air minum dan mengikuti saluran pencernaan sampai dengan ujungnya. Ujungnya siapa? Ujungnya ini yang bagian serap menyerap, yaitu di bagian usus halusnya. Nah, jadi bagian ini akan membawa pakan yang juga maksimal, sehingga dengan adanya teknologi NASA membantu penyerapan. Nah, sehingga pakan yang masuk tadi akan diserap secara maksimal. Ketika akan diserap maksimal, otomatis kita akan menghemat pakan. Kenapa? Karena tidak banyak pakan yang terbuang. Kemudian, ketika tidak banyak pakan yang terbuang, tentu bisa mengurangi bau, mengurangi kotoran ayam. Kotoran ayam terkurangi, otomatis kita bisa melakukan pencegahan penyakit yang ekstra, yang sangat baik, yang viral, karena memang menyakitkan tadi yang paling banyak dari pernapasan si ayam. Nah, ternyata kita bisa cegah dari awalnya. Jadi dari pakan yang masuk sampai dengan akhir pengeluaran itu kita bisa cegah adanya dari penyakit. Kemudian dari sistem kerjanya, kalau kita lihat manfaatnya memang secara umum manfaatnya adalah 3K atau K3. Kita juga sempat sampaikan di pertemuan sebelumnya. Dari segi kuantitas, kualitas, dan kesehatan. Nah, jadi teman-teman perlu tahu di bagian ayam pedaging itu kuantitasnya umumnya adalah di bagian pertumbuhan yang lebih cepat. Kemudian di waktu panen yang lebih singkat dan FCR-nya rendah. Nah, jadi kalau yang belum tahu apa itu FCR, FCR adalah kepanjangan atau kependekan dari Feed Conversion Ratio. Nah, jadi konversi pakan dalam ayam. Ketika FCR-nya rendah,
artinya banyak yang diserap oleh ayam. Tetapi kalau FCR-nya tinggi, banyak yang dibuang oleh ayam. FCR ini adalah hasil dari perbandingan pakan yang masuk dibanding dengan bobot badan yang jadi. Nah, jadi kalau ada total 1,5 kg pakan yang diberikan ke ayam, dan dari 1,5 tadi mampu menambah berat badan 1 kg, berarti 1,5 dibagi dengan 1 sama dengan 1,5. Nah, berarti FCR-nya sama dengan 1,5. Nah, jadi kalau si peternak bilang, Pak, FCR-nya berapa? FCR-nya 1,5. Oh, berarti jadi dari 1,5 kg bisa menjadi daging 1 kg. Bisa jadi bobot ternak 1 kg. Nah, jadi kita perlu kurangi, efisienkan yang namanya FCR tadi. Dari 1,5 kita harus tekan menjadi 1,3 atau 1,2. Nah, sehingga dari 1,2 kg pakan yang masuk dalam tubuh ternak bisa menjadi 1 kg daging. Nah, jadi kita bisa hemat kurang lebih, kalau tadi 1,5 sekarang 1,2, berarti kita bisa hemat 300 gram. Nah, 300 gram kalau ada 10 ekor, yaitu jadi 3 kilo. Kalau ada 100, 30 kilo. Kalau ada 1000, 100 ribu, 1 juta, silahkan dikali sendiri. Nah, dikali lagi dengan harga pakan yang sekarang kurang lebih sekitar 400 sampai 450 ribu per 50 kilo per saknya, atau kurang lebih 8 ribu per kilo. Kalau kita bisa hemat sampai dengan 30 kilo, berarti kita hemat kurang lebih ada 240 ribu. Nah, kalau 300 kilo 3.000, 3 ton, silahkan dikali sendiri. Nah, jadi memang perlu kita lakukan teknologi yang sangat dibutuhkan oleh para peternak. Ternyata bukan hanya kuantitas, tetapi juga ada kualitas. Kualitas ini ada dari beberapa aspek. Dari beberapa aspek, yaitu dari kandungan nutrisi dagingnya. Nah, jadi teman-teman sekalian perlu tahu, ketika ada yang namanya nutrisi masuk, tentu akan menjadikan daging atau menjadikan apa yang dihasilkan oleh ternak juga akan meningkatkan nilai nutrisinya. Nah, jadi kalau disebutan peternakan dengan pangan dengan pakan itu ada perbedaan. Nah, jadi kalau kita bilang nutrisi, itu adalah nutrisi dari tujuannya adalah untuk ternak. Jadi nutrisi dari pakannya, proteinnya sekian, lemaknya sekian, dan lain sebagainya. Tapi kalau sudah jadi makanan, nutrisi ini akan dirubah menjadi gizi. Nah, jadi kualitas makanan yang bagus, yaitu gizinya tinggi. Dan kualitas daging yang bagus, atau nilai gizi dari daging, itu ditentukan oleh nilai proteinnya. Sehingga ketika proteinnya tinggi, otomatis nilai gizinya tinggi. Sehingga kualitasnya bagus. Nah, sehingga dengan penggunaan teknologi NASA, mudah-mudahan kita masih ada kesempatan waktu, dan apabila veteran nanti sudah keluar, nanti akan kita kupas. Kita akan bahas juga mungkin di grup ini juga. Kita bedah apa kemudian isi kandungannya, kemudian manfaat detailnya, kemudian nanti bagaimana cara budidaya dan kelebihan kekurangan. Tentunya banyak sekali kelebihannya. Kemudian nanti akan kita bahas seperti ini juga. Nah, sehingga kita dapatkan bahwa dari kandungan salah satunya adalah protein atau asam amino. Nah, sehingga ketika tadi masuk dalam tubuh ternak, terkonversi menjadi daging, otomatis menjadi daging yang proteinnya tinggi atau nilai nutrisinya tinggi. Nah, sehingga kadar protein daging menjadi meningkat.